Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini awal dari bulan Ramadan 1 Maret bertepatan dengan miladi 1 Maret dan dia 1 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kenikmatannya yang sangat wajib kita syukuri. Dengan mudah kita menuntut ilmu setelah melaksanakan salat duhur. Ini adalah kenikmatan puncak yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada yang lain. Berapa dari kaum muslimin pada zaman now sibuk dengan urusan dunia mereka, dan Allah mudahkan dalam keadaan kita Ramadan terus melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Ini adalah kenikmatan yang wajib kalian dan kita syukuri. Dan pada kesempatan pertemuan ini kita masuk kepada kajian akidah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muhaddis Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana kita telah masuk di dalam pembahasan ini kepada al-iman billah. Disebutkan di pelajaran yang lalu, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Setelah Syekhul Islam menyebutkan tentang iman yang 6, usul dari iman seorang mukmin ada 6, maka dimulai dengan wa huwal imanu billah. Dari kewajiban ruknul iman yang wajib bagi seorang muslim mengimaninya adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Lalu setelah itu Syekh rahimahullah menyebutkan yang pertama pondasi iman adalah iman kepada Allah, maka beliau menyebutkan kaidah tentang permasalahan iman kepada Allah. Maka beliau mengatakan wa minal imani billah. Maka waw di sini dinamakan waw litab'id, sebagian. Maka diartikan wa minal iman billah, dan dari sebagian iman kepada Allah. Maknanya di sana banyak perkara-perkara iman kepada Allah, seperti iman kepada wujudnya Allah dan iman kepada sifat rububiyatillah, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan iman kepada juga yang paling asas al-ubudiyah, beriman kepada hanya kepada Allah saja kita menyembah. Dan ini yang menjadi asas dari pelajaran tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan hanya kepada Dia saja. Adapun pembahasan kita di sini wa minal iman billah, Syekh ingin memasukkan kepada al-asma was sifat. Maka pelajaran tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah ada 3. Mengesahkan Allah dalam sifat rububiyatih, seperti mengesahkan Allah bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, hadhihi rububiyah. Tidak ada yang menciptakan, memberikan rizki dan seterusnya kecuali Allah. Dan yang kedua, mengesahkan Allah tauhidullah fi al-uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, makna la ilaha illallah. Dan yang ketiga, dan ini yang diinginkan oleh Asy-Syaikh, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Maka Syekh langsung memasukkan dari keimanan kepada Allah, tidak menyebutkan tauhid al-uluhiyah, tidak menyebutkan tauhid ar-rububiyah, tapi al-iman kepada asma dan sifatnya. Maka beliau mengatakan al-imanu, beriman kepada apa-apa yang Allah khabarkan dari dirinya dan apa-apa yang Allah khabarkan dari nabinya. Maka di sini barakallahu fikum kita mengetahui bahwa Syekhul Islam setelah menjelaskan tentang iman yang 6, masuk kepada iman khusus kepada Allah dan mengkhususkan iman kepada al-asma was sifat, maka disebutkan segala sumber dalam permasalahan al-asma was sifat itu sumbernya dari 2 perkara. Pertama, penetapan Allah atas dirinya di Al-Quran. Dan yang kedua, penetapan dari Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah. Maka oleh sebab itu, jika kita rujuk sifatullah hunaka maujud fil Quran faqat, wa hunaka sifat Allah dari ucapan Nabi saja. Dan di sana ucapan Allah dan Nabi tentang permasalahan as-sifat bersamaan. Paham tuh? Maka dari sini Asy-Syaikh ingin menjelaskan di sana ada sifat-sifat Allah dari Al-Qur'an saja Allah menetapkan atas dirinya. Wa hunaka aidha minas sunnah faqat, dari sunnah-sunnah saja yang Allah sifatkan, yang Nabi sifatkan atas dirinya. Dan ada juga Nabi sifatkan dan Allah sifatkan di dalam Al-Quran secara bersamaan. Maka contoh telah kami berikan di pelajaran yang lalu dari sifat Allah, Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Maka datang di Al-Quran dan datang di hadis secara keseluruhan ini lebih baik. Tentunya dengan Al-Quran saja juga cukup. Namun yang paling kita utamakan, kita susun sifat Allah dari Al-Quran dan Sunnah secara bersamaan. Maka di sana ada pendalilan tentang sifat Allah di Al-Quran sekaligus di dalam Sunnah. Tentunya Sunnah yang sahihah. Maka contohnya seperti sifat keesaan Allah. Maka Allah mempunyai sifat Al-Ahad. Apa makna Al-Ahad? Maknanya Allah hanya satu. Terbayang barakallahu fikum bagaimana Allah yang kita yakini ada 2. Maka akan ribut. Yang satu mengatakan puasa untuk gue. Yang satu lagi, lu puasa hari witr aja, gue hari genap. Jadi rebutan ibadah dari hamba-hambanya. Maka terjadi ikhtilafan katsira. Maka bagaimana kelompok dari orang-orang selain Islam yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah, Yesus Kristus anak Allah, maka menunjukkan bahwa Allah lemah. Ada anak Allah minta doa, minta ibadah. Maka mereka meyakini Trinitas, bahwa seseorang beribadah dibagi 3. For the Father, untuk Allah Bapa, for His Son, untuk anaknya, and the soul of the Spirit, untuk Jibril atau istrinya, Bunda Maria misalnya. Maka ini diberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ini jelas ainus syirk. Ini jelas adalah hakikat dari kesyirikan. Maka sifat Al-Ahad, sifat Esa untuk Allah itu kita katakan di Al-Quran dan Sunnah. Mana pendalilan di Al-Quran? Di surat Al-Ikhlas, satu surah menjelaskan tentang ini. Dan ini bantahan kepada Trinitas, kepada orang Nasara dan orang Yahud, dan juga agama-agama buatan yang lainnya seperti Hindu, Buddha, buatan manusia dan yang lainnya. Maka pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah. Ini contoh tentang sifat Ahad. Pertama surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa, hanya satu.
He is the one and only. Allahus Samad. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan penyerupaan untuk Allah. Ini di Al-Quran. Maka pembahasan kita, sifat Allah disifatkan di Al-Quran dan di Sunnah. Adapun di Sunnah seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang bantahan kepada orang-orang yang melaksanakan sesembahan kepada Allah dan kepada anaknya. Maka Allah berkata di hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, faqad kadzabani ibnu Adam wa syatamani. Maka Bani Adam itu telah mendustakan aku dan mencela aku, kata Allah. Subhanallah. Bani Adam dilahirkan ke bumi ini atas rizki Allah, menghina Allah setelah besar. Maka disebutkan adapun pendustaannya kepadaku, ini tidak menjadi poin, namun kita jelaskan bahwa mereka meyakini setelah mati tidak ada kebangkitan. Itu pendustaannya kepadaku. Wa amma syatmani iyaya, adapun pencelaannya kepadaku, maka syatmani iyaya, pencelaan kepadaku adalah aku disebutkan ittakhadallah waladan. Aku mengambil anak. Berarti tidak kuat. Seperti kita membutuhkan anak. Seperti orang-orang yang bekerja, orang awam membutuhkan anak-anaknya untuk meneruskan jualan demikian, membuka toko demikian, membantu membuat batu bata dan seterusnya. Butuh kepada anak-anaknya. Namun di sini Allah butuh untuk mengatur alam raya kepada anaknya Isa ibnu Maryam? Tidak. Maka ini celaan bagi Allah. Wa anal ahadus samad, dan aku adalah Esa, dan ini sifat di dalam hadis yang jadi poin. Wa ana al ahadu as-samadu, dan aku adalah zat yang Esa. Maka kesimpulannya ini contoh bahwa sifat al-ahad yakni Esa itu contohnya sifat yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, dan hadis wa anal ahadus samad, padahal aku adalah zat yang satu dan berdiri sendiri, dan aku tidak diciptakan dan aku tidak menciptakan, maksudnya aku tidak dilahirkan dan melahirkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada bandingan makhluk denganku. Maka ini adalah dari contoh sifat yang pertama, dan di sana ada sifat yang lain seperti al-ahad bil yad, mengambil dengan tangan. Itu sifat juga di Al-Qur'an dan di hadis bersamaan. Maka sifat mengambil dengan tangan ini adalah sifat yang disebutkan oleh Allah, mengambil dengan tangan. Maka apakah permasalahan mengambil dengan tangan ini ada di Al-Quran dan di Sunnah? Naam. Di Al-Quran telah datang seperti ayat wa idza ahada rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum. Di saat Allah mengambil Rabb kamu dari keturunan Bani Adam, maka di sini Allah mengambil dengan tangannya dari keturunan Bani Adam. Dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, tentu kami mempersaksikannya. Poin pendalilannya akhadha rabbuka, bahwa Allah mengambil Rabb kamu dengan tangannya. Adapun pendalilan di Al-Quran tadi jelas Allah mengambil dengan tangan. Di dalam hadis pun banyak, di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar menceritakan bagaimana Nabi menceritakan bagaimana Allah ya'khudullahu azza wa jal as-samawat wal ard, bahwa Allah mengambil langit-langit dan bumi dengan tangannya. Samawatihi wa ardihi wa aradihi, Allah mengambil langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7. Setelah itu dilipat langit dan digenggam dari bumi. Maka Allah berkata dengan penuh kekuatan,
Anal maliku, anal maliku, aku adalah raja di raja. Anallah, aku adalah Allah yang disembah. Maka dikatakan wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha wa yaqul ana malikun, ana malikun. Maka mana raja-raja dunia? Aku Allah yang sekarang raja di raja. Maka poin pendalilannya wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, bahwa Allah mengambil dengan jari jemarinya langit dan bumi. Maka mengambil dengan tangan itu dari sifat Allah di Al-Qur'an dan di hadis. Dan di sana ada misal yang lain, misal hanya di Al-Qur'an saja. Dan contoh misal di Al-Qur'an saja tidak disebut di hadis, seperti sifat Al-Qahar atau Al-Qahru. Maka Al-Qahru adalah sifat untuk Allah yang maknanya maha kuat. Maka dari situlah dinamai Allah Jalla wa'ala di Al-Quran dengan Al-Qahhar, yang maha kuat. Maka sifat Allah Al-Qahru hanya ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd, wa huwal wahidul qahhar. Allah menamai dirinya Al-Qahhar dari sifat. Karena sifatnya maha kuat, dia menamai dirinya Al-Qahhar. Dan begitupun ucapan Allah di surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itu sangat kuat di atas makhluknya. Ini contoh di dalam Al-Quran tidak ada sifat Al-Qahhar di hadis. Beda dengan sifat Al-Ahad bil-yad dan sifat Al-Wahid. Dan juga contoh yang lain Al-Asaf, maknanya Al-Ghadab. Bahwa sifat Allah mempunyai sifat asaf ataupun marah, itu tidak ada kecuali di Al-Quran. Seperti di surat Az-Zuhruf Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Maka dikatakan oleh para ulama di sini, falamma asafuna ay agdabuna. Maka al-asaf bermakna al-ghadab. Maka Arab jika mengatakan aku marah, asiftu, aku marah, asiftu, aku dalam keadaan marah, bermakna ghadibtu. Maka di sini menjadi pendalilan di Al-Quran saja sifat al-asaf, yakni bermakna marah. Dan begitupun sifat al-quwwah hanya ada di Al-Quran. Seperti di dalam ayat Al-Quran, wa huwal qawiyul aziz, bahwa Allah itu maha kuat. Dan juga Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka sifat al-quwwah itu dari sifat di Al-Quran saja. Dan kebalikannya, di sana ada sifat yang khusus pada hadis-hadis saja, tidak ada di Al-Quran. Misalnya al-asabi', dan al-asabi' adalah jari jemari. Maka telah datang di dalam hadis tentang asabi' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As, di mana Nabi mengatakan inna qulubabna Adam kulluha baina isba'ain min asabi'ir rahman. Bahwa sesungguhnya hati-hati Bani Adam itu di antara jari jemari Allah. Maka di sini Nabi selalu mengulang-ulang, Allahumma musarrifal qulub, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Maka Nabi setelah menjelaskan bahwa seluruh manusia hati-hatinya itu di tangan Allah, maka Nabi takut hari demi hari semakin menurun iman. Dan apalagi kita kemudian menjadi kufur dan billah atau syirik. Karena hati-hati kita di tangan Allah. Maka Nabi terus berdoa,
Allahumma ya musarrifal qulub, wahai Allah, wahai pembolak-balik hati, sarrif qulubana ala ta'atik, jadikanlah hati ini selalu dalam ketaatan kepadamu. Maka sifat dari sifat Allah yang berhubungan dengan al-asabi', Allah itu mempunyai jari jemari, hanya ada di dalam hadis, tidak ada di Al-Quran. Dan sifat tertawa di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulan al-jannah wa yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullah alal qatil fa yustashhadu. Maka Allah tertawa di mana Allah menciptakan dua manusia. Allah yadhaku, kata Nabi. Maka ini penetapan sifat tertawa untuk Allah di hadis muttafaqun alaih. Allah tertawa kepada dua makhluk, dua manusia. Allah menjadikan satu membela Islam, satu membela kafir. Maka yang membela kafir ini membunuh muslim, maka muslim itu dibunuh di medan peperangan jihad, masuk surga. Kemudian tadi yang Allah ciptakan dia dalam keadaan kafir, membunuh muslim, terus dalam keadaan kekufuran. Kemudian dia bertaubat, masuk kepada Islam. Setelah dia masuk kepada Islam, dia bergabung dengan kaum muslimin, berperang melawan kufar. Maka dia pun terbunuh dan masuk Islam. Maka inilah Allah tertawa kepada dua orang Allah menciptakan. Yang pertama saling berbunuhan, satu masuk surga, satu kafir. Dan kafir itu diberikan hidayah, akhirnya dia berkumpul dengan kaum muslimin, maka dia meninggal di medan perang, masuk surga. Maka ini dia dari sifat-sifat yang kami bagi tadi, terbagi menjadi dua. Sifat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan sifat yang hanya datang dari Al-Quran, dan yang ketiga hanya sifat yang keluar dari sunnah-sunnah saja. Dan ini yang kita imani. Kemudian telah kita pelajari di pelajaran yang lalu dari ucapan penulis, wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Maka kita menetapkan tadi sifat dhahik, sifat kuah, sifat ghadab, yakni asaf. Wala ta'til, tidak boleh kita menafikannya. Dan mereka at-ta'til maknanya adalah menafikan. Sudah jelas ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah. Kok dinafikan? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu jawabannya yang benar. Dan kelompok Al-Mu'attilah di sini banyak. Yang menjadi ru'us adalah Al-Jahmiyah. Mereka menafikan seluruh sifat Allah. Dan begitupun kelompok Al-Mu'tazilah menafikan sifat ataupun menafikan nama-nama Allah. Maka kalau kelompok Al-Jahmiyah menafikan sifat untuk Allah, maka kelompok Al-Mu'tazilah menafikan seluruh nama untuk Allah. Sifat dinafikan oleh Al-Jahmiyah, seluruh nama Allah dinafikan oleh Al-Mu'tazilah, dan di antara mereka pengikut-pengikut yang sama-sama juga tidak bermanhaj Ahlus Sunnah. Cabang dari mereka berdua adalah Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Kullabiyah. Maka mereka menetapkan 20 sifat untuk Allah dari akal mereka, dan menafikan sifat-sifat yang lain seperti dulu kita hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Maka Allah itu hanya diimani dengan wujud, dengan qidam, dengan baqa, mukhalafatul hawadisi, itu 5, masih 15 lagi. Lalu bagaimana sifat al-asaf? Tidak ada. Lalu di Al-Quran disebutkan sifat al-ahad bil yad, Allah mengambil langit-langit dan bumi. Tidak ada. Maka mereka sama masuk kepada Al-Mu'attilah. Maka Al-Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan Maturidiyah, dan Al-Kullabiyah. Maka mereka memasukkan sifat-sifat Allah sebagian dan mengeluarkan sebagian.
Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan tidak boleh mentakyif. Apa mentakyif? Mentakyif itu menanyakan bagaimana dan bagaimana. Maka permasalahan takyif sama seperti permasalahan ta'til, keduanya hukumnya haram. Adapun ta'til maka dia menyelisihi ayat Al-Qur'an di mana Allah menyifatkan atas dirinya qul huwallahu ahad misalnya. Ditaktil oleh Mu'tazilah, oleh Jahmiyah dan juga yang lainnya. Ataupun sifat Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, wa yabqa wajhu rabbika, ditaktil. Dan juga Allah mempunyai sifat tangan, bal yadahu mabsutatan, ditaktil. Maka ini jelas haram pelakunya. Wa min ghairi takyif, dan tidak boleh mentakyif. Wala tamsil. Apa makna takyif? Takyif adalah banyak menanya-nanyakan tentang sifat yang Allah khabarkan. Maka di sini pertanyaan di sini menjadi buruk. Di saat yang diinginkan pertanyaannya itu mengarah kepada makhluk. Contoh, Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian dari wajah itu kita menanyakan, wajah Allah seperti siapa? Bintang film? Yang ganteng? Ataupun wajah Allah seperti wajah makhluk demikian dan demikian? Ini takyif yang tidak boleh jelas. Karena di sini tidaklah seseorang mentakyif kecuali dia menyepertikan. Seperti kalian mentakyif, bagaimana jika kaki kita diganti dengan kaki gajah? Maka besar, kaki kita kecil. Nah, dari mana dia mengatakan bagaimana jika kaki kita disepertikan dengan kaki gajah? Dia mengetahui bahwa kaki kita ini sifatnya dan kaki gajah ini sifatnya. Adapun bagaimana menanyakan sifat Allah? Allah bersemayam di atas ars, bagaimana dia bersemayam? Allah mempunyai wajah, bagaimana wajah Allah? Allah mempunyai tangan, bagaimana tangan Allah? Maka di sini takyif masuk kepada pengharaman. Telah diharamkan dan dosanya besar. Karena apa tadi? Seseorang tidak melaksanakan takyif sifat Allah kecuali dia telah terbayang gambaran bahwa Allah seperti makhluk. Maka permasalahan takyif dilarang di Al-Quran, bahkan dosa besar seperti di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maka di sini poin pendalilannya Allah menjelaskan tentang maratib dosa-dosa. Dan dari dosa-dosa besar, an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultanan, melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Lalu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini poin pendalilannya di surat Al-A'raf ayat ke-33. Maka di akhirnya disebutkan dan berkata kepada Allah tanpa ilmu. Maka berkata kepada Allah tanpa ilmu dosa besar di dalam ini. Dan berkata Ibnul Qayyim wa rattaba hadhil muharramat yakni fil ayat al-mutaqaddimah arba' maratib wa bada'a bi al-fawahish summa dzukira fil akhir yatakallam 'ala Allah bi ghairi al-ilm. Maka orang-orang yang mentakyif wajah Allah seperti wajah ini itu telah berbicara kepada Allah tanpa kebenaran. Maka ini pendalilan haramnya takyif. Maka cukuplah permasalahan takyif bagaimana caranya diajarkan oleh Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullah taala. Lama su'ila rajulun yaqra al-Qur'an, ada seseorang baca Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Lalu dia mentakyif. Berkata kepada Imam Malik, "Kaifa al-istiwa?" Bagaimana Allah bersemayam? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa maklum. Kamu baca Al-Qur'an tadi dengan bahasa Arab. Bersemayam. Bersemayam itu ma'ruf di lughah Arabiyah, bersemayam yakni bersemayam. Allah itu bersemayam.
Alal ars istawa. Al-istawa maklum. Bahwa bersemayam itu ma'ruf. Seperti bahasa Indonesia, Allah bersemayam, ya sudah, tidak usah ditanyakan lagi. Bersemayamnya itu duduk bagaikan bos di kursi bosnya, ataupun duduk raja di atas singgasananya, ataupun duduk dari meja belajar kita dan kursinya, tidak ada pentaklifan. Maka Imam Malik mengatakan al-kaifiyatu majhul. Kamu baca tadi sifat istiwa itu ma'ruf. Kamu tahu orang Arab istiwa, iya, bersemayam, ya sudah, jangan dilari-larikan lagi kemana-mana. Adapun bagaimananya majhul. Karena apa? Allah tidak mengabarkan. Jika Allah mengabarkan di Al-Quran bersemayamnya demikian, atau di hadis yang sahih bersemayamnya demikian, maka kita sifatkan. Namun di sini Allah tidak menyebutkan. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, al-imanu bihi wajibun. Yang ketiga, iman kepada sifat dari bersemayam wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Dan seperti kamu menanyakan itu perkara yang bid'ah. Dulu salaf mengetahui Allah mempunyai tangan, tidak menanyakan. Karena itu takyif. Dan Allah mempunyai wajah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, sifat wajah, sifat tangan, tidak menanyakan. Maka ini jawaban Imam Malik, dan ini kita pakai. 4 perkara tadi apa? Semua kita pakai. Misalnya permasalahan wajah. Ada yang menanyakan anak-anak kita dengan polos misalnya, ya, wajah Allah kayak siapa ya? Atau membaca tangan, yadullah mabsutotan, 2 tangan Allah terbuka. Ya, tangan Allah seperti apa? Kita katakan seperti tadi, al-yad maklum. Kamu tahu tangan? Iya, ya sudah. Itulah tangan. Tangan Allah ya seperti bahasa Indonesia yang kita ketahui, dan bahasa Arab yad, tangan. Begitupun wajah Allah kayak gimana? Wajah, tahu kamu wajah? Iya, ya sudah, itulah wajah. Jangan diseperti-sepertikan. Baik. Ini jawaban pertama. Al-kaifiyatu maklum. Afwan, al-istiwa maklum. Sifat wajah, sifat tangan diketahui dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Terus al-kaifiyah, yang kamu tanyakan bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, itu kita katakan tidak diketahui. Karena Allah tidak menyifatkan, kecuali beberapa sifat yang disifatkan. Kemudian al-kaifiyah majhul, wal iman bihi wajib. Sifat kamu kepada penyifatan wajah Allah dan tangan Allah wajib kamu imani. Dan yang terakhir, as-su'al anhu bid'ah. Kamu terus menanyakan, kalau membaca sifat Allah marah, marahnya Allah kayak gimana? Sifat Allah ar-Rahman ar-Rahim, sifatnya rahmah itu bagaimana? Maka tidak boleh. Karena dulu salaf tidak mempertanyakan permasalahan seperti ini. Maka hukum takyif tadi kita katakan haram. Dan yang terakhir at-tamtsil, wala tamtsil, dan tidak boleh tamtsil. Apa tamtsil? Menyepertikan Allah dengan makhluknya. Dan pendalilan tamtsil tentang hukumnya haram, ucapan Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal, tidak boleh kalian mengambil permisalan untuk Allah dengan makhluknya. Dan misal juga dari Al-Quran di surat Al-Ikhlas al-akhir, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah tandingan-tandingan. Maka kita baca di matan, wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, bal yu'minuna bi annallaha laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka Syekhul Islam kemudian beristidlal dengan ayat Asy-Syura ini. Maka di ayat Asy-Syura ini bantahan kepada 2 kelompok besar. Pertama, ucapan laisa kamitslihi syai', hada rad ala musyabbihah. Orang-orang yang menyepertikan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', dan bantahan kepada ahlu takyif yang menyepertikan Allah dengan makhluknya ataupun menanya-nanyakan Allah bagaimana tangan Allah, dibantah di sini laisa kamitslihi syai'. Jangan bertanya seperti itu, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kalimat laisa kamitslihi syai' membantah al-musyabbihah, al-mumatsilah dan ahli takyif. Karena mereka tidaklah mentakyif kecuali
ada sedikit mensifatkan Allah. Bagaimana tangan Allah? Terpikir baginya tangan makhluk. Maka ini bantahan di surat Asy-Syura di alinea yang pertama, laisa kamitslihi syai', bantahan kepada orang-orang yang memisalkan Allah dengan hambanya, haram. Yang kedua, wa huwas samiul basir, ini bantahan kepada al-Mu'attilah, al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah dan yang lainnya dari kelompok al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah, yang mana mereka menetapkan sifat dan meninggalkan sifat. Nah, dikatakan di sini wa huwas samiul basir, wajib menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk Allah. Maka berkata Syekh, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, tidak boleh kita menafikan sifat Allah yang Allah kabarkan atas dirinya, berarti di Al-Qur'an atas dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, maka janganlah kita memalingkan makna dari makna yang benar kepada makna yang salah. Telah kita lewati bahwa mereka kelompok al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah dan yang lainnya yuharrifuna al-kalim min mawadhihi. Mereka tidak menerima sifat ini dan sifat itu, akhirnya mereka palingkan kepada makna-makna yang lain. Seperti yad untuk Allah, ditafsirkan kekuatan, ditafsirkan kenikmatan, seperti itu. Maka tidak boleh kita memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar dari sifat Allah. Oh, merasa capek saya. Cukup berapa menit kita belajar? 20 menit. Hah? La. Masa 1 jam? Bukan 20 menit. Baik, wa naktafi ila huna, kita belajar tapi juga tetapi juga menghemat energi karena masih ada asar dan kita salat tarawih juga. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum, subhanakallahumma bihamdika.